Halo semuanya, selamat datang di channel saya Tias Tami. Pada video kali ini kita akan membuat doily kecil ini yang bisa dipakai untuk alas gelas atau tatakan gelas. Nah, di sini saya memakai benang handmade by Ocha yang 10 ply kode warna amethyst. Benang ini saya pakai pada challenge pemakaian satu gulung benang di video sebelumnya. Jadi ini masih ada sisa, saya merasa sayang ya, atau eman-eman kalau tidak terpakai. Jadi saya manfaatkan untuk membuat doily kecil ini. Di sini saya memakai hakpen lebih kecil nomor 4 ya dari sebelumnya. Pada sebelumnya saya memakai hakpen nomor 5, tapi kali ini pakai nomor 4 karena ingin mencoba supaya hasilnya lebih rapat. Jadi tarikan harus konsisten, tidak terlalu kencang supaya hasilnya tidak mengkerut. Di sini kita juga membutuhkan stitch marker untuk menandai rajutan kita, kemudian jarum tapestry atau jarum jahit silahkan. Ini untuk membantu kita merapikan sisa benang di akhir dan juga gunting untuk memotong benang. Untuk membuat doily ini, awalan kita buat berupa chain sebanyak 5 chain. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian buat slip stitch ke chain pertama sehingga kita akan membentuk ring atau lingkaran. Jadi nanti kita bekerjanya di dalam ring yang sudah terbentuk ini. Apabila teman-teman merasa kesulitan dengan awalan berupa chain yang dibentuk ring seperti ini, bisa menggunakan magic ring sebagai awalannya. Kemudian kita mulai round 1, kita buat 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Lalu di dalam ring ini kita buat 8 SC, sehingga di akhir dari round 1 kita punya 8 stitch. Silahkan pasang stitch marker sebagai penanda dari awal round untuk memudahkan penghitungan. Ini saya buat 2, 3, dan seteruskan sampai dengan 8. Setelah selesai 8 SC, kita buat slip stitch ke stitch pertama kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di sini. Slip stitch. Ups. Nah, kemudian round 2 polanya adalah membuat DC increase di setiap stitchnya. Jadi kita akan punya 16 stitch ya nanti di akhir round 2. Di sini kita buat dulu 3 chain. Tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian 1 DC di stitch yang sama dimana tadi kita membuat slip stitch ya, stitch pertama di situ, di sini. Kemudian di stitch berikutnya kita buat 2 DC di 1 stitch. Jadi DC increase membuat 2 DC di dalam 1 stitchnya. Begitu seterusnya dilakukan sampai dengan 1 putaran. Nah, ini sesampainya di stitch terakhir ya, di stitch ke-8 dari round 1. Ini kita hitung bersama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kemudian ada 3 chain. Nah, 3 chain ini kan tidak kita hitung sebagai apapun. Jadi kita buat 1 DC lagi di stitch yang sebelah sini. Ini. Lalu buat slip stitchnya adalah ke
DC pertama. Jadi bukan ke chain yang kita buat di awal ya. Nah, jadi seperti ini. Hasilnya tetap jumlahnya kita akan punya 16 stitch. Begitu untuk round 2. Kita akan lanjut round 3. Pada round 3 polanya adalah 1 DC, 2 chain, kemudian 1 DC di stitch yang sama. Di sini untuk DC yang pertama kita buat dengan 3 chain. Nah, ini 3 chain ini kita hitung sebagai 1 DC ya untuk round 3. Kemudian kita tambah dengan 2 chain. Kita pasang stitch marker pada chain ketiga dari bawah. Ini sebagai penanda DC pertama kita ya. 1 DC, kemudian 2 chain, kemudian 1 DC di stitch yang sama. Jadi di stitch dimana tadi kita membuat slip stitch. Lalu setelah itu skip 1 stitch, yang ini kita lewati. Kita buat di stitch berikutnya sama 1 DC, 2 chain, dan 1 DC. Begitu saja polanya, lalu skip 1 dan di sebelahnya buat lagi 1 DC, 2 chain, 1 DC, dan kemudian skip 1. Lanjutkan sampai dengan 1 putaran. Ini saya sudah di akhir dari round 3. Jadi di sini sesuai ya. Jadi setelah DC, kemudian 2 chain, 1 DC di 1 stitch yang sama, nanti akan ada sisa 1 stitch yang kita skip. Jadi di sini kita slip stitch ke DC pertama. Di sini. DC pertama kita tadi berupa 3 chain. Kalau hasil slip stitchnya kurang rapi seperti ini, bisa dirapikan lagi. Biasanya saya slip stitch ini, chainnya kita tarik seperti ini, lalu kita akan masukkan hakpen melewati 2 helai benang dari chain kita ini. Ini biasanya sih lebih rapi, walaupun tentu saja tidak sebagus kalau slip stitchnya ke stitch yang sebenarnya gitu ya. Nah, hasilnya seperti ini, tidak terlalu berlubang dibandingkan sebelumnya. Sekarang kita akan lanjut round 4. Pada round 4 kita awali dengan membuat 1 slip stitch lagi ke sini, ke chain space ya, untuk memindahkan awal round. Nah, di sini kita buat 3 DC. DC pertama di sini dengan 3 chain, berarti ditambah dengan 2 DC normal. Kemudian buat 2 chain. 3 chain. Kemudian 3 DC pada chain space yang sama. Di sini. Seperti ini. Lalu kita berpindah ke chain space yang di sini. Tanpa membuat tambahan apapun, ulangi polanya. Buat 3 DC. Hanya seperti ini ya polanya, 3 DC, kemudian 3 chain, kemudian 3 DC lagi pada chain space yang sama. Seperti itu. Lanjutkan sampai dengan 1 putaran.
Nah, setelah selesai sampai dengan satu putaran ini, kita buat slip stitch ke DC pertama kita. Di sini berupa 3 chain, jadi pada chain ketiga di sini ya. Susah banget ya masukinnya. Nah, ini hasilnya sampai dengan round 4 seperti ini ya. Kemudian kita lanjut round 5. Di sini kita buat 2 slip stitch lagi untuk memindahkan awal round. 1, jangan terlalu kencang ya supaya tidak mengkerut. Kemudian 2. Lalu round 5 polanya kita mulai pada chain space ini, langsung kita buat 1 SC ke sini ya, 1 SC. Kemudian 2 chain. Kemudian 1 SC pada chain space yang sama. Saya pasang stitch marker dulu pada SC pertama di sini. Khawatir nggak kelihatan kalau nggak dikasih stitch marker. Nah, setelah itu buat 4 chain. 1, 2, 3, 4. Membuat chainnya jangan terlalu kencang supaya tidak menarik ya. Kalau terlalu kencang nanti terlalu tertarik, ininya jadi melengkung nanti rajutan kita. Kemudian sudah mengulang pola berikutnya, sini membuat SC, kemudian 2 chain dan SC pada chain space yang sama, kemudian buat 4 chain. Begitu saja polanya dilanjutkan sampai dengan satu putaran. Lalu untuk mengakhiri round ini, di sini kita buat slip stitch ke SC pertama kita di sini ya. Setelah 4 chain ini di sini. Nah, hasilnya seperti ini. Bila dirasa agak melengkung, ya ini kalau punya saya juga ada lengkungnya ya, tidak apa-apa, sambil ditarik-tarik sedikit seperti ini supaya lebih flat atau rata. Kita lanjut round 6 di sini. Kita buat slip stitch lagi, 1 kali slip stitch lagi ke chain space sini untuk memulai round 6 ya. Nah, di sini kemudian kita polanya adalah membuat DC 3 together di dalam chain space ini. Jadi di sini untuk DC 3 together kan berarti 3 DC dijadikan 1. Nah, ini sebagai pengganti DC yang pertama saya pakai 2 chain. Lalu di sini membuat 2 DC tidak selesai, 1, kemudian 1 DC lagi seperti ini ya. Jadi di hook ada 3 loop, ini kita jadikan 1, kemudian 3 chain, 1, 2, 3. Kemudian pada chain space yang besar ini kita buat lagi DC 3 together. Ini, kemudian 3 chain. Di dalam chain space yang besar ini kita buat DC 3 together-nya 2 kali. Nah, seperti ini. Kemudian 3 chain. Lalu kita kembali ke pola awal ya pada chain space kecil ini.
sini kita buat DC3 together. Ini kali ini ada 4 loop ya. Kalau sudah di tengah-tengah seperti ini, lewati semuanya, kemudian 3 chain. Di sini buat DC3 together. Ini ada 4 loop, jadikan 1, kemudian 3 chain, buat 1 kali lagi. Hanya seperti itu, polanya mudah sekali. Nih, kemudian 3 chain dan kembali lagi membuat DC3 together. Seperti itu saja sampai dengan 1 putaran. Nah, ini saya sudah di akhir dari round 6 ya. 1 2 3 4 5 6 ya, round 6. Jangan lupa tetap buat 3 chain terakhir. Kemudian slip stitch ke stitch pertama kita di sini, DC3 together pertama kita. Dan round 6 ini adalah round terakhir kita. Jadi di sini buat 1 chain sebagai pengaman sebelum potong benang. Nah, seperti ini. Agak melengkung-melengkung, tidak apa-apa. Kita tarik-tarik sedikit supaya lebih flat atau rata. Kemudian kita akan rapikan. Ups, hook saya jadi meluncur. Nah, ini kita rapikan di bagian belakang ya. Lepas. Lalu setelah selesai menyelip-nyelipkan sisa benang, kita potong ya, rapikan. Ini sisa yang di awal dan yang di akhir. Hasilnya seperti ini. Membuat banyak akan lebih bagus lagi ya. Jadi misalkan untuk tataan gelas ketika ada tamu, minum minuman dingin, jadi embun-embunnya itu tidak menetes atau mengotori meja ya. Jadi bisa teresap di tataan gelas kita ini. Nah, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga ada manfaat dari video yang saya buat. Selamat berkarya teman-teman semuanya dan semoga sehat selalu.